Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas di dalam mata kuliah filsafat pemerintahan dengan judul pengertian filsafat pemerintahan. Kalau video sebelumnya saya membahas tentang bagaimana tentang filsafat dan objek filsafat, pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang bagaimana pengertian filsafat pemerintahan itu sendiri. Oke. Jadi sebelum kita mendefinisikan pengertian filsafat pemerintahan, nah di sini akan disajikan kembali pengertian pemerintahan itu sendiri. Nah, bagaimana kita melihat bahwa secara etimologis pemerintah itu berasal dari kata perintah. Nah, dari kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut. Pertama, dia mendapatkan awalan pe menjadi kata pemerintah. Nah, yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara. Nah, itu dari segi awalan pe menjadi kata pemerintah. Nah, kedua menjadi mendapatkan akhiran an atau menjadi kata pemerintahan. Nah, berarti perihal di sini adalah bagaimana perihal cara perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut. Nah, itu jadi memiliki legitimasi. Sehingga kata perintah sebagai bentuk dasar yang mana mengandung paling sedikit 4 unsur. Yang pertama, unsur pertama itu ada 2 pihak. Nah, yaitu pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Sementara unsur yang kedua adalah pihak yang memerintah itu mempunyai kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat yang diperintah. Nah, itu. Sementara unsur yang ketiga adalah pihak yang diperintah itu memiliki keharusan untuk taat kepada yang memerintah. Nah, sementara unsur yang terakhir dan unsur yang keempat adalah antara pihak pemerintah dan yang diperintah itu terdapat hubungan timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, namun ada beberapa pakar yang mendefinisikan tentang pemerintahan atau pemerintahan itu sendiri, antara lain yang mana adalah W.S. Shire ya. W.S. Shire itu dalam Sapi yaitu dikarang dalam 2001 ya. Nah, pemerintahan dalam definisi artinya di sini adalah pemerintahan dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya, itu menurut W.S. Shire dalam Sapi. Sementara menurut Talisidu ya, Talisidu Andraha ya, ini ditulis 2005, mendefinisikan bahwa pemerintah itu sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah. Nah, itu salah satu contoh dari pendefinisian pakar yang dua yang saya jelaskan di sini. Nah, namun masih banyak pakar-pakar yang membahas tentang bagaimana definisi pemerintah tersebut. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana keseimbangan pemerintah ya. Jadi ada keseimbangan pemerintah di sini antara tirani dan anarkis. Nanti kita bahas ya. Pertama kita lihat, jadi baik dalam pengertian filsafat itu harus dibedakan dengan benar ya. Nah, mengapa? Karena perbuatan yang benar tetapi tidak baik. Nah, jadi ada perbuatan benar tetapi tidak baik, itu di dalam pengertian filsafat ya. Nah, begitu juga sebaliknya, ada perbuatan yang tidak benar tapi baik. Nah, itu. Sehingga hal ini karena masih dijumpai aparat pemerintah yang benar dalam tindakan kenegaraannya tetapi tidak baik secara moral. Nah, misalnya apa? Pertama, dia memaksakan pembangunan ekonomi dengan cepat sehingga kebijaksanaan eksekutif itu tidak boleh diganggu dengan mosi tidak percaya. Kedua, itu adalah penataan keindahan kota dengan jalan menggusur pedagang kaki lima tanpa ya
menggusur pedagang kaki lima, ya, tanpa memberi solusi terbaik. Nah, itu yang banyak terjadi, ya. Nah, namun sebaliknya tadi juga bahwa aparat pemerintah yang baik secara moral tetapi tidak benar, itu dalam logika kenegaraan. Misalnya juga, pertama, dia berdalih demi hak asasi manusia, maka pemerintah memberikan kebebasan masyarakat untuk mendirikan tempat misalnya prostitusi, judi dan sebagainya, itu demi mendapatkan kesenangan masyarakat. Nah, itu juga baik, tapi ada para pemerintah baik secara moral tapi tidak benar secara logika, itu, ya. Nah, juga dia tidak memberikan hukuman yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan pejabat maupun keluarganya demi alasan loyalitas. Nah, ini juga banyak terjadi. Nah, juga meningkatkan kebebasan berdagang serta bersaing sehingga muncul para konglomerat yang kapitalis sifatnya. Nah, itu jadi ada kebebasan berdagang serta bersaing sehingga muncul para konglomerat dan kapitalis. Nah, itu jadi pemerintah ada dua, yang bersifat baik tapi tidak benar, benar tapi tidak baik. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu tirani dan anarkis, ya. Jadi kalau kita melihat dari tirani, yaitu sentralistis, jadi sifatnya dia sentralistis. Nah, ada keteraturan dalamnya, ada kekuasaan, ya, ada efektivitas, ada pembangunan ekonomi, ada hukum, ada kebenaran ilmu, ada nasionalisme. Sementara kalau kita melihat daripada anarkis, yaitu desentralisasi, kebebasan, pelayanan, responsivitas, ya, responsivitas, pembangunan politik HAM, dan kebaikan moral demokrasi. Nah, jadi dari bagian di atas, ya, ada beberapa seimbang-seimbangan antara lain. Apabila kita menanggapi responsiveness itu seluruh kepentingan masyarakat, maka pencapaian hasil cenderung lama, ya. Karena multidimensional kebutuhan masyarakat itu sulit disatukan. Nah, begitu pula juga sebaliknya, bila kita mengutamakan pencapaian harus effectiveness, nah, itu maka banyak yang cenderung terintimidasi dengan terpaksa. Nah, misalnya penggusuran tukang becak dengan keindahan-keindahan kota misalnya, itu salah satu, ya. Nah, dan juga kita melihat hakikat pemerintahan. Jadi ada hakikat pemerintahan. Nah, di dalam sebuah masyarakat, ya, apabila tidak terdapat seorang pemimpin pemerintahan itu, nah, maka kebebasan murni masyarakat akan menimbulkan anarkis. Nah, mengapa? Karena tidak ada pengaturan ekonomi, politik, hukum sampai dengan pada dekadensi moral. Nah, sehingga tingkat tertinggi pengaturan itu disebut pemerintahan negara. Nah, yang mana secara tradisional itu disebut pemerintahan sebagai penjaga malam, itu secara tradisional. Nah, jadi kekuasaan dan kekuatan pemerintah negara yang semula ditunjukkan untuk terciptanya ketertiban, keteraturan, keutuhan dan persatuan, itu terkadang disalahgunakan untuk kepentingan kelompok yang berkuasa. Nah, jadi elit pemerintah tidak memperhatikan rakyatnya, kesejahteraan hanya pada segelintir orang. Mengapa? Karena hasil bumi dibagi secara secara tidak merata. Nah, sehingga pada gilirannya akhirnya muncul negara yang mengeksploitasi tenaga rakyat. Ya, jadi mereka membangkang, dianggap separatisme, teroris, pengacau keamanan dan sebagainya, seperti yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, itu. Nah, kecuali pemberontak itu tersebut misalnya mengambil alih pemerintahan baik melalui revolusi, reformasi maupun pemilihan umum. Nah, itu lain. Nah, itu, ya. Nah, sehingga dalam pemerintahan juga pada abad 20 ini itu berjuang, ya, untuk menggeser bagaimana paradigma kekuasaan kepada paradigma pelayanan. Sehingga pemerintah di sini jadikan abdi masyarakat dengan ukuran apabila rakyat membutuhkan akan dilayani dengan cepat, tepat, murah dan bermutu. Nah, apa? Karena itu sehingga menimbulkan kepuasan masyarakat. Jadi harus dilayani masyarakat dengan cepat,
ya, tepat, murah dan bermutu. Nah, sehingga menimbulkan kepuasan di dalam masyarakat. Nah, di dalam pengkajian pemerintahan ini juga harus berangkat dari pembahasan filsafati. Nah, apa yang baik dan benar bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Ya, itu kalau bicara filsafati, bicara masalah bagaimana baiknya, bagaimana benarnya. Sehingga pemegang kekuasaannya itu adalah pemerintah yang sah, berkuasa karena mempunyai legitimasi untuk menghukum. Nah, itu tadi. Nah, memenjarakan, menangkap, dan menangkap. Nah, sehingga oleh karena itu pemerintah harus terdiri para ulama yang adil dan jujur, ya. Sehingga ringkasan daripada materi kali ini bahwa bagaimana mempelajari filsafat itu tadi secara terminologi yang pertama itu sangat penting untuk sampai pada pengertian filsafat pemerintahan. Kemarin kita sudah bicara bagaimana filsafat secara terminologi. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatu secara mendalam. Nah, secara mendalam dan sungguh-sungguh. Belum lagi radikal, sehingga dia karena radikal sehingga dia mencapai hakikat segala situasi misalnya. Nah, antara ada dua objek yang dipelajari dalam filsafat kemarin, objek material dan objek formal, yang mana masing-masing juga mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, olehnya itu bagaimana untuk mempelajari filsafat itu kita menggunakan metode historis dan sistematis. Nah, itu juga kemarin saya sudah bahas. Nah, begitu pula juga filsafat pemerintahan adalah sebagai salah satu kajian filsafat. Ya, misalnya dia mengadakan analisa pemerintahan dari sudut pandang atau konsep-konsep yang ada di dalam filsafat. Nah, itu. Seperti misalnya di dalam penyelenggaraan pemerintah itu perlu dilakukan keseimbangan antara berbagai variabel, ya, berbagai variabel. Nah, yang mana variabel ini mempengaruhi jalannya pemerintahan. Mengapa? Karena pada hakikatnya pemerintah ini adalah pelayan masyarakat. Sehingga moral itu harus menjadi pangkal tolak perilaku dari aparatnya. Oke, saya kira pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi saudara dan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.